Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqarah ayat 97 pertamanya qul man kana aduwwan li Jibril. Nah itu kita baca tafsirnya. Wa ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal madinata. Diriwayatkan bahwa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang atau tiba di kota Madinah dan sudah terdengar kabar bahwa Nabi kita itu adalah Nabi dan utusan Allah Ta'ala. Atahu Abdullah ibn Surya, mendatangi kepada Nabi kita oleh Abdullah bin Surya, ditemui oleh Abdullah bin Surya, ingin mengetahui apakah benar Nabi kita Muhammad itu adalah Nabi yang dijanjikan, yang sifatnya dijelaskan di kitab-kitab Taurat. Faqala ya Muhammadu kaifa naumuka. Wahai Muhammad, kamu kalau tidur seperti apa atau bagaimana kalau tidur? Faqad ukhbirna an naumil ladzi yaji'u fi akhir zaman. Karena kami dikabari tentang tidurnya Nabi yang datang di akhir zaman. Jawab Nabi kita, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Mata saya merem kalau tidur, tapi hati saya wala yanamu qalbi, tapi hati saya tetap terjaga, tetap awas, tetap bangun. Hati saya tetap bangun, tidak ikut lalai. Maksudnya kalau kita kebanyakan tidur ya matanya merem, ya udah nggak sadar. Tapi kalau Nabi kita mata saya merem, hati saya tidak tidur. Maksudnya hatinya tetap waspada, tetap sadar, nggak ikut tidur. Kalau kita ya pules ya kan, dicolek ya nggak tidur ya merem ya bener pules, sudah dicolek kagak ngerespon, nggak sadar. Qala kata Abdullah bin Surya, sodakta ya Muhammad, engkau betul ya Muhammad. Artinya pada dirimu terdapat satu sifat, yaitu sifat tidurnya Nabi akhir zaman yang dijanjikan di kitab-kitab Taurat. Fa akhbirni anil waladi aminar rajuli yakunu minal mar'ati. Coba terangkan kepadaku tentang anak itu asalnya dari pihak laki-laki bapaknya atau dari pihak ibunya dia terjadi. Jawab Nabi, faqala amal izomu wal usobu wal uruku. Adapun izom tulang, wal usob itu otot, wal uruk urat-urat itu faminar rojuli, kalau itu
nurunin dari bapak, artinya asalnya dari bapak. Wa ammal lahmu wa damu wa zuhru wa sya'ru, adapun daging, darah, kuku, juga bulu, rambut, faminal mar'ati, berasal dari ibu. Kata Abdullah bin Surya, faqala sodakta, engkau benar. Fama balur rajuli yusbihu a'mamahu duna akhwalihi wa yusbihu akhwalahu duna a'mamihi. Terus bagaimana ada orang laki-laki, maksudnya ada seorang anak, yusbihu a'mamahu duna akhwalihi, yang dia lebih mirip kepada pamannya dari pihak garis ayah, dari pihak bapak, duna akhwalihi, bukan dari ibu, paman dari ibu bukan, tapi dia kok lebih mirip ke paman dari, miripnya ke keluarga bapaknya daripada keluarga ibunya. Wa yusbihu akhwalahu duna a'mamihi, juga ada juga orang anak itu yang lebih mirip, muka-mukanya ngikut barisan keluarga emaknya, barisan emaknya ketimbang incing-incing emaknya, ketimbang incing-incing dari pihak bapaknya. Itu bagaimana kalau kayak begitu? Faqala, kata Nabi kita, faqala ayyuhuma ghalaba ma'uhu ma'a sahibihi kana shibhulahu. Ya, yang mana saja yang airnya lebih dominan ketimbang sahabatnya, maksudnya ketimbang ibunya. Jadi kandungan si anak ini lebih banyak, lebih dominan tetesan dari ayahnya ketimbang ibunya. Ya, karena shibhulahu, maka ya dia lebih mirip ke situ. Kalau lebih dominan ibunya, maka ya ini anak lebih mirip banyak keluarga-keluarga incing-incing dari barisan emaknya ketimbang bapaknya, atau sebaliknya. Qala sodakta, engkau benar ya Muhammad. Akhbirni ayat to'ami harrama Isra'ilu ala nafsihi wa fit taurati anan nabiyal ummiya yukhbiru anhu. Sekarang terangkan kepadaku makanan apa, ayat to'ami harrama Isra'ilu, yang diharamkan oleh Israel. Israel itu nama Nabi Yakub. Ala nafsihi, untuk dirinya, yang tadinya halal tapi dia haramkan untuk dirinya. Israel itu bahasa setempat, bahasa Ibrani, Abdullah, kalau diarabkan menjadi Abdullah. Israela abdun, ila Allah, Abdullah. Nah, di kitab Taurat itu dijelaskan bahwa Nabi yang ummi di akhir zaman itu akan memberi kabar, memberitahu makanan, dia tahu makanan yang nggak mau dimakan, yang diharamkan oleh Nabi Yakub untuk dirinya sendiri. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menjawab, unsyidukum billahi, aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah, alladzi anzalat Taurata ala Musa, yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamuna anna Israila marodo marodon syadidan, anna Israila marido marodon syadidan, bahwa apakah kamu tahu bahwa bapak moyang kamu Nabi Yakub itu suatu hari dia mengalami satu penyakit yang begitu hebat, yang begitu keras, sakit parah. Fatola sakomuhu, itu sakitnya berkepanjangan, jadi nggak buru-buru sembuh. Fanadzaro lillahi nadzaron, lama nggak sembuh sakit. Kemudian dia bernazar dengan satu nazar kepada Allah Ta'ala. Dia bersumpah nazar, lain afahullahu min sakomihi layu harrimanna ala nafsihi ahabbat to'ami wasyarobi. Dia bersumpah kalau suatu saat Allah Ta'ala bebaskan dia dari penyakitnya,
yang berkepanjangan itu niscaya dia akan mengharamkan kepadanya bagi dirinya sendiri makanan yang paling dia sukai dan minuman yang paling dia sukai. Ahabbat ta'ami wa syarabi, makanan dan minuman yang paling dia sukai. Wa huwa lahmani, yaitu dua daging. Hanya diistilahkan dua daging, yaitu al-ibilu wa al-banuha. Al-ibilu wa al-banuha, daging unta dan susunya, susu unta. Awal mulanya dari nazarnya Nabi Yakub. Itu kemudian diikuti oleh 12 asbat, 12 keturunan Nabi Yakub sampai zaman Nabi Musa dan seterusnya. Faqalu na'am. Mereka ini sekelompok Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Surya ini ya membenarkan, ya betul engkau ya Muhammad. Ini ada di Sunan Abu Daud, Sunan Abu Daud Jami'u Sahih Muslim, itu ada di mana unta, daging unta berikut susunya itu diharamkan di kalangan Bani Israel. Faqala lahu baqitu khislatan wahidatan in kultaha amantu bika. Kata Abdullah, aku masih punya satu sisa pertanyaan ya Muhammad. In kultaha amantu bika, kalau engkau jawab itu pertanyaan dengan benar sesuai dengan yang di kitab Taurat, maka aku akan percaya, aku akan beriman kepadamu. Jadi begini pertanyaannya. Ayyu malakin ya'tika bima taqulu anillah. Malaikat kan banyak. Malaikat mana yang datang kepadamu bima taqulu, dengan apa yang engkau katakan, engkau sampaikan, engkau bacakan, anillah, kabar dari Allah Ta'ala, maksudnya ayat atau wahyu. Malaikat mana yang datang kepadamu membawa wahyu sebagaimana yang engkau katakan, anillah, dari Allah Ta'ala. Jawab Nabi Muhammad, Jibril. Malaikat yang datang itu adalah Jibril. Nah, kata Abdullah bin Surya, qala inna dzalika aduwuna. Wah, kalau Jibril itu musuh kami. Jibril itu musuh kami. Yunazzilu bil qitali wasyiddati. Dia turun membawa wahyu bil qital wasyiddah. Jadi dia membawa wahyu perintah Allah Ta'ala yang dibawa melalui wahyu untuk berperang. Wasyiddah, dan macam-macam kesulitan yang dikabarkan oleh Jibril. Yang wah itu memusuh kami. Kenapa? Dia bawa kabar yang kira-kira yang gak enak lah, yang nggak bisa bukan kabar baik, tapi bawa kabar buruk dari Allah Ta'ala. Wa rasuluna Mikailu ya'ti bil basyari warrakhai. Sementara utusan kami itu adalah malaikat Mikail, itu datang membawa kabar baik, kabar gembira, warrakhai, dan kabar kemudahan hidup, bukan kesulitan hidup. Falau kana huwallazi ya'tika amanna bika. Kalau saja misalnya yang datang kepadamu adalah Mikail, bukan Jibril, amanna bika, niscaya kami akan beriman kepadamu ya Muhammad. Cuma sayangnya yang datang kepadamu adalah Jibril, bukan Mikail. Jadi kami nggak mau ikut pada syariatmu, pada agamamu. Fa'anzalallahu ta'ala hatainil ayataini. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan dua ayat berikut ini, yaitu qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Jadi katakanlah hai Muhammad, siapa saja yang memusuhi Jibril, sesungguhnya Jibril itu menurunkan kitab ke dalam hatimu dengan izin Allah. Juga bukan barang baru, tetapi musaddiqol lima baina yadaihi, membenarkan apa yang semua ada di hadapannya. Maksudnya di hadapan Nabi Muhammad, sebelum kitab-kitab di hadapan Nabi Muhammad, maksudnya kitab-kitab sebelumnya. Wa huda wa busra, dan sebagai petunjuk dan kabar baik lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikaila fa innallaha aduwwul lil kafirin.
Katakanlah hai Muhammad, siapa saja yang memusuhi Allah dan malaikatnya dan rasulnya dan memusuhi Jibril dan juga Mikail, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu musuh bagi orang-orang yang ingkar. Qul man kana aduwwan li Jibril, katakanlah hai Muhammad, siapa saja yang memusuhi Jibril, li'annahu yunazzilul Qur'ana ala Muhammadin, karena sesungguhnya Jibril itu yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Faqad khala'a ribqatal insafi, maka dia telah mencabut, menarik, memutuskan rantai, memutuskan kalung atau rantai al-insaf, keadilan atau kejujuran. Artinya nggak jujur. Kalau orang memusuhi Jibril berarti dia nggak jujur. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya Jibril itu, fa'inna Jibrila atau Jibrila nazzalahu, menurunkan kitab, ayil Qur'ana, nazzal Qur'ana ala qalbika biiznillah, menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, ay bi amrihi, dengan perintah Allah. Wa khassa atau wa khussa, wa khassal qalba, Allah Ta'ala mengkhususkan al-qalba bizikri, khusus disebut ya hatinya. Ya Nabi Muhammad kan banyak anggota, bisa kupingnya, bisa jadi kan Allah Ta'ala Jibril menurunkan Al-Quran ke dalam telinga Nabi Muhammad, tapi yang disebut qalbika, khusus disebut kata al-qalba atau ala qalbika di situ, li'annahu khizanatul hifzi wa baitir rabbi. Nah, ini keistimewaan daripada organ tubuh kita yang disebut hati atau batin, karena dia itu adalah khizanatul hifzi atau khazanatul hifzi. Dia adalah gudangnya, lemarinya ingatan, memori ingatan itu adanya di dalam hati. Wa baitur rabbi, karena yang bisa menampung, memahami Allah Ta'ala adalah hati kita, bukan anggota tubuh yang lain. Oleh karenanya Quran itu masuknya ke dalam hati, bukan ke dalam yang lain. Musaddiqal lima baina yadayhi, dia itu kitab tersebut membenarkan apa yang ada di hadapannya, di hadapan Nabi Muhammad. Lima qoblal Qur'ani, yaitu kitab-kitab sebelum Al-Quran. Minal kutubil ilahiyati, berupa kitab-kitab ilahi, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Li'anna syara'i allati tastamilu 'alaiha sairul kutubi kanat muqaddaratan bil awqat wa muntahiyatan fi hadzal waqti. Adapun syariat-syariat itu tercakup di dalamnya sairul kutub, semua kitab-kitab syariat sebelumnya itu ada di dalam Al-Quran. Misalnya perintah sholat di kita itu ya semuanya dikerjakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ada yang ibadahnya diri doang, misalnya syariat nabi-nabi sebelumnya yang sholatnya diri doang. Di kita, di sholat kita ada dirinya. Ada yang zikir doangan, puji-pujian doangan. Ya di sholat kita ada puji-pujiannya kan, ada puji kepada Allah Ta'ala. Semuanya ada sujudnya, ada rukunya, semuanya lengkap tercakup di dalamnya, alaiha, atas Quran itu. Sairul kutub, semua kitab-kitab sebelumnya. Kanat, semuanya itu, syariat-syariat itu, kanat muqaddaratan bil awqat, dia itu ditentukan waktunya. Ada masa berlakunya. Syariat Nabi Musa sampai selesai sampai Nabi siapa, syariat Nabi Isa selesai sampai siapa. Wa muntahiyatan, dan selesai berhenti fi hadzal waqti, pada saat itu juga, pada saat Nabi Muhammad diutus, ya sudah berhenti. Fa innan naskha bayanu intihai muddatil ibadati, karena nasakh itu, nasakh daripada syariat sebelumnya itu menjelaskan selesainya masa peribadatan, cara peribadatan para nabi sebelumnya. Wahina idzin, nah ketika itulah la yakunu bainal Qur'ani wa sairil kutubi ikhtilafun fi syara'i. Nah ketika itulah antara kitab suci kita Al-Quran dengan kitab-kitab
suci lainnya sebelum Al-Quran itu tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf karena semuanya tercakup di dalam kitab terakhir ini, kitab suci Al-Quran. Semua syariatnya tercakup. Cara pertobatannya ada. Ya semua ada, diakomodasi, semua syarat-syarat itu nggak dibuang. Cuma diubah caranya dan sebagian digabungkan, sebagian diubah caranya. Wahudan dan sebagai petunjuk ay bayanun bayana ma waqa'at taklifu bihi min a'malil qulub wa a'malil jawarihi. Sebagai petunjuk, Quran itu juga sebagai petunjuk, sebagai penjelasan atas apa yang terjadinya taklif, terjadinya beban hukum yang diwajibkan kepada manusia min a'malil qulubi wa a'malil jawarihi, baik itu amaliyah batin atau amaliyah zohir ya, sembahyang, puasa, zakat, haji itu kan amaliyah zohir. Amaliyah hati yaitu tidak boleh hasud, tidak boleh semuanya, tidak boleh ujub, tidak boleh sombong dan seterusnya, itu amalul jawarih. Wa busra ay bayana thawabitil kal a'mali, dan Quran itu sebagai kabar gembira, bayana thawabitil kal a'mali, sebagai penjelasan ganjaran semua amal itu, baik amal lahiriah maupun amal batiniah. Kabar gembira bagi siapa ya? Bagi yang beramal. Siapa yang beramal? Lil mu'minin, bagi orang yang percaya. Itu modal orang beramal. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa mikaila wa jibrila wa mikaila fa innallaha aduwwul lil kafirin. Orang siapa saja yang memusuhi Allah, memusuhi malaikatnya dan memusuhi para rasulnya dan Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah Ta'ala itu musuh bagi orang-orang kafir. Wa khasallahu ta'ala Jibrila bidzikri roddan alal yahudi fi da'wa adawatihi. Allah Ta'ala menyebut secara khusus malaikat Jibril, disebut itu sebagai penolakan atau bantahan, roddan, bantahan terhadap Yahudi fi da'wa adawatihi, di dalam klaim Yahudi Madinah yang memusuhi Nabi, memusuhi malaikat Jibril. Wa dhamma ilaihi Mikaila, dan Allah Ta'ala gabungkan kepada Jibril itu malaikat Mikail disebut gitu. Wa Jibrila wa Mikaila, jadi nggak disebut Jibrilnya doang, tapi Mikailnya juga disebut. Kenapa? Li'annahu malakur rizqil ladzi huwa hayatul ajsad, karena Mikail itu adalah malaikat pembawa rezeki, yang mana rezeki itu merupakan modal atau materi yang menjadi